Minhajul Abidin itu betul karya Ghazali, dan itu bukan bagian dari Ihya, itu pengantar menuju Ihya. Oke. Mukasyafatul Qulub bukan karya Ghazali, tapi Ghazali yang lain. Sebab kitab itu menukil dari orang yang belum lahir. Ghazali wafat 505, menukil dari Subki abad ke-7 dan 8 Hijriah. Tapi tidak masalah, kitabnya bagus. Namun mamlu bil Israiliyat, dipenuhi Israiliyat. Dan Ghazali itu tidak hobi dengan Israiliyat, dia cuma menukil seperlunya. Kalau Israiliyat, beliau itu membaca kitab hadis. Ya. Mengenai itu bukan dosen UIN, itu tamatan Madinah lalu Ummul Qura, Sayyid Agil Al-Munawwar. Ya, harus kita sebut tamatan Saudi. Tapi beliau punya dua keahlian, ahli hadis, ahli usul fikih, bahkan ahli tafsir. Jadi beliau mutafannin bi funun mutaaddidah. Cuma mungkin karena beliau nyebrang ke politik, akhirnya seorang alim itu memang nggak pakar, nggak lihai di politik. Sayyidina Ali berpolitik kalah sama Abdullah bin Amr bin As, padahal lebih alim Sayyidina Ali. Sama guru kita Sayyid Agil itu guru aku. Kami pun mengajar sama-sama di IKI. Beliau juga ngajar, sering nguji bareng. Beliau ahli hadis dan berguru langsung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Hamba mengenal Syekh Yasin itu salah satunya dari beliau. Sebelumnya sudah kenal, tapi lebih lengkap dari beliau. Apakah benar pernyataan beliau, Imam Ghazali bertanya ke Nabi mengenai satu hadis yang ada di dalam kitab ini? Nah, itu ilmu insahha. Jikapun benar, maka harus memahami namanya ilmu madarikil ulum. Bahasa kerennya epistemologi ilmu. Madarik yakni kaifa tudrik al-ilma. Bagaimana cara engkau mengetahui satu ilmu? Kalau barangnya fisik dilihat dengan mata, kepala, panca indera. Kalau bagian hitung menghitung, maka dihitung bukan dengan mata, dihitung dengan, bisa nggak mata menghitung? Bisa nggak? Enggak, mata melihat, yang menghitung akal. Akal tidak sanggup mencintai, dia cuma sanggup menerima, menolak, mengiyakan, musbit, munfi, ya, musbit, mubtil. Jadi orang yang gaya hidupnya hidup dengan jadal, perjidalan, maka karakternya adalah karakter keras. Iya tidak, militer. Ya. Maka militer itu kalau semakin tinggi pangkatnya, semakin jarangnya kemudian mengatakan siap. Ya, semakin tingginya jarang menyebut siap. Soalnya berpikir strategi. Bagian tertentu dalam dirinya sudah berbeda dengan perwira yang ke bawah. Akal tidak sanggup mencinta, akal tidak bisa membenci. Yang mencinta membenci adalah kalbu. Maka orang berakal itu kadang kurang aja. Sebabnya tidak tahu ilmu kalbu, tidak bisa menghargai orang. Di kampus tuh ilmu akal, mau di depan yang diuji kiai, kalau ambo yang menguji, walaupun awak masih muda, itu mereka ketakutan juga. Ambo menguji tesis, disertasi, yang diuji kiai. Umurnya kadang lebih tua dari kita, sekian tahun, bahkan seumuran ayah, seumuran guru. Tapi kan pakaiannya pakaian dokter. Dokter tuh gelar akal, bukan gelar kolbu. Bolehlah kita ngeceng-ngecengin sekete kan? Ya, mana dalilnya? Nah, cuma pakai bahasa kampus. Teks Anda ini, di mana Anda temukan datanya? Karena di buku saya tidak ada. Wah, kan dikeluarin kitab itu. Itu cuma cek orang tuh baca kitab atau enggak. Ya. Tapi bagi sebagian orang itu adalah pembunuhan karakter. Yang berani gitu akal. Kalau bunda, cek dosen, lah tuh kan mana? Ibu orang tuh lagai, ini pengen DP gelar doktor. Akhirnya surut deh. Jadi kami pernah tidak meloloskan tesis S2. Dan itu pertama kalinya di kampus IIKI.
Tapi kawan kau sudah tasyakuran sebelum sidang. Di kampung sudah bergelar MA. Tapi plagiatnya 2 bab. Bukan cuma 2 halaman, 2 bab. Itu cuma copy paste. Kira-kira tidak kami loloskan, tapi kemudian dia berjanji, saya siapkan Ustaz, tapi tolong izinkan kami wisuda Ustaz. Sehari sebelum wisuda hamba tanda tangan bil qalbi. Jadi turunkan dari kepala ke qalbu. Bapak Ibu lebih paham lah. Ada murid yang kita harus tanggapi dengan akal, karena kita tugasnya menaikkan akalnya. Jangan bil qalbu sadonya. Bonga lah murid itu. Allah tuh nabahannya bonga dong. Nah yang salah kelas seharusnya 5 jadi 6 kan. Nah. Gitu Ustaz ya. Kolbu ada ruh. Ghazali itu sudah sampai di ujungnya kolbu, di awalnya ruh. Kalau sudah masuk ke alam ruh, maka tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh kematian. Orang mati itu kan tubuhnya yang mati, ruhnya tidak mati. Kolbunya Ghazali bisa berkoneksi dengan kolbu Nabi. Ruhnya Imam Ghazali bisa berkoneksi dengan ruh Nabi, tapi badan sudah tidak, karena badan Nabi sudah disimpan oleh Allah. Ya, jadi epistemologi Ibu ya. Contoh, hamba bisa nelfon Buya kan, tapi hamba udah punya nomor Buya, lebih bisa. Cari nomornya dulu, isi pulsa dulu. Nomor ada, HP ada, tapi HP mati, tidak pernah becas. Pernah mengambil ilmu zikir kepada ulama, tapi tidak pernah diisi. Lain diisi, ada baterainya, tapi tidak ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsa, ya udah ngemis sedikit lah, minta wifi ya. Nah, supaya bisa menelpon lewat WA, Torikot al WhatsApp ya. Untuk mengkoneksi, Buya, betulkah itu hadis? Gitu. Itu sunnatullah, ayat-ayat Allah. Kalau di zaman dulu itu tidak mungkin terjadi, kini terjadi. Kenapa telepon kolbu tidak bisa? Bisa. Awalnya mau dikabari, kita daurah Al-Hamidiyah, Al-Husun Al-Hamidiyah. Apa pikir-pikir mangal orang tuh ngaji kitab tuh. Kan kitab tuh lama Bu ya kaji nah. Kitab yang belum dikaji lah. Dalam hati tasawuf salah. Dalam hati mau kalamnya Bu ya. Ya, kiranya Bu ya mengabari kepada Pak Firdaus ya. Ada flyer baru Bu ya, bahasa Mokah. Kalau orang Paikumu nyebutnya bahasa Mokah, bahasa Arab. Tulisannya Ihya Ulu. Wah girang kami langsung ya. Oh bagus. Kita nyambung atuh ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang bersambungnya. Kadang kok telepon tapi nya tidak hidup. Nah, itu sering jatuh. Sering terjadi. Kolbu murid itu tidak hidup. Kolbu kawan itu tidak hidup. Kolbu mungkin ikhwan di luar sana tidak hidup. Kita kirim doanya tidak bisa menanggapi, tapi nya tahu hasilnya saja. Nah, alhamdulillah. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu berbaris-baris walaupun terpisah oleh pulau. Ini bisa ngobrol satu sama lain. Yang penting kenal dulu ruh. Kalau model itu mungkin tidak Ghazali bertanya ke Nabi? Mungkin. Tapi secara ruh. Kalam yang tadi tidak berlaku secara ilmu hadis, itu berlaku di ilmu tasawuf. Kitab itu kitab hadis atau kitab tasawuf, maka berlaku. Tapi di ilmu hadis tidak sah. Walaupun 1000 kali orang bermimpi man arafa nafsahu faqad arafahu, itu kalam Nabi, tetap secara ilmu hadis bukan kalam Nabi. Ilmu hadis itu saklek. Maka orang kalau cuma belajar sunnah lewat ilmu hadis saklek. Harus belajar fikih, harus belajar tasawuf, lebih enak. Salafi dan Wahabi. Dulu nama kelompok ini adalah Wahabi, dinisbatkan ke Muhammad bin Abdul Wahab. Kok tidak disebut Muhammadiyah? Banyak kelompok aliran tidak disebut dengan namanya, tapi nama ayahnya atau kakeknya. Jadi kawan tuh berang. Nama kami kelompok Muhammadiyah sebab imam kami Muhammad bin Abdul Wahab.
Anda salah, Anda tidak mengerti namanya. Apa jawabannya? Gampang. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Syafi'i itu njitnya. Terus kok disebut Syafi'i? Sebab nama Muhammad dan Idris sudah banyak. Nanti disebut Thariqat Muhammadiyah, Thariqat Idrisiyah. Nah, itu rahasia tuh. Kenapa nggak disebut Idrisiyah? Belakangan jadi sebuah thariqat. Waktu di Mesir ketemu, Bu ya? Banyak. Alhamdulillah kami dapat ijazah, 2 ijazah thariqat Idrisiyah. Ya. 1 ijazah tabarruk, 1 ijazah talqin zikir. Zikirnya sederhana. Ya, la ilaha 4 kali, 3 kali habis sholat dengan bacaan yang khusus. Selesai. Ya, thariqat sahlah namanya. Muhammad bin Abdul Wahhab basicnya adalah Hanbali. Tapi secara pribadi dia membaca karya-karya Ibnu Taimiyah tanpa talaqi. Namun untuk kitab hadis beliau talaqi kepada seorang sufi ahli hadis di Madinah asal India, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Muhammad Hayat As-Sindi itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Jadi Muhammad bin Wahhab pernah berinteraksi dengan mursyid, maka beliau tidak akan pernah mensyirikkan tarekat manapun. Beliau hanya mengkritisi amal-amalan. Lalu terjadilah kebangkitan Wahabi 3 kali, muncul kalah oleh Turkismani, muncul kalah, yang terakhir menang. Maka bangkitlah negara Al-Su'ud generasi ketiga. Nama Wahabi berdarah-darah akhirnya diganti dengan nama Salafi, gitu. Kira-kira begitu. Ya. Namun beberapa ulama kita berusaha untuk husnuzon. Wahabiyah adalah aliran dakwah, kira-kira gitu. Oke? Jadi itu historisnya, bahwa nama Wahabi itu berdarah-darah, tertulis dalam sejarah umat Islam, tertulis dalam sejarah Barat. Sebab gerakan Muhammad Wahhab itu dibiayai oleh Al-Su'ud. Al-Su'ud dibiayai oleh Inggris. Itu sejarah fakta yang tertulis dalam banyak buku. Cuma kawan-kawan itu tidak percaya. Dianggap itu memfitnah. Mereka tidak baca, dianggap memfitnah. Ya. Dulu orang Padri terinspirasi mereka, tapi akidah orang Padri itu tetap sifat 20. Cuma dakwahnya sudah dakwah ala Wahabi, pusatnya Agam dan Payakumbuh, kemudian Pasaman. Tapi berbeda itu. Padri awal masih bertarekat, Syekh Jalaluddin. Paling berikut sudah mulai. Bagian terakhir Mustasfa. Sama tadi? Mustasfa. Wajah. Oke. Kitab Mustasfa pakai shot ya. Mustasfa itu kitab level S2, S3. Maka yang pantas mengkaji itu adalah sekelas ustadz di pesantren. Dan itu halakahnya khusus halakah ustadz. Kalau mau nanti kita buat daurahnya, daurah kitab Mustasfa. Cuma mereka tamat kitab tabak. Nanti ada teknik membacanya. Maka Bapak Ibu, silakan mulai dihidupkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mustasfa, kitab-kitab yang lain. Hamba mensupport dari jauh, ya. Nanti kita buat pula kajian-kajian di YouTube yang bisa mensupport, jadi Bapak Ibu bisa cek di situ. Apakah benar wajah Ghazali seperti itu? Insya Allah benar. Insya Allah benar, tapi bukan seperti itu. Hanya mirip, botak, berewokan, mukanya bulat karena beliau orang Persia bukan orang Arab. Tarekat Ghazaliyah itu ada tarekat yang menamakan dirinya Ghazaliyah, ada pengaruh Ghazali dalam semua tarekat. Tiada tarekat mu'tabarah kecuali di dalamnya ada nur ilmu Ghazali. Dan yang paling berhubungan itu tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah serta Syadziliyah 3. Itu paling berhubungan kontan cash. Sebab Syekh Abdul Qadir Jilani punya guru bersambung ke Ghazali. Ya. Syadzili mengajarkan kitab Ghazali. Di Naqsyabandi, silsilah zikir Naqsyabandi itu adalah gurunya Imam Ghazali, itu Abu Ali Al-Farmadi. Jadi bagi Abu Naqsyabandi itu Ghazali, Qadir itu Ghazali, dan lain sebagainya. Ada online pertanyaan online dia yang jemaah online. Bagaimana pandangan Buya tentang kemanusiaan bahwa belajar tasawuf di pagi hari sorenya jadi dungu? Apakah ada disuai dalam kitab Usul Salasa? Bagus. Jawab pendek saya.
Yang pertama kalam Imam Syafi'i. Di mana Imam Syafi'i berkalam? Diriwayatkan oleh Baihaqi. Siapa yang paling mengerti kalam Syafi'i? Imam Baihaqi. Apakah Imam Baihaqi memahami seperti itu? Tidak. Maksud kalam tadi, siapa yang menjadi sufi di pagi hari untuk malas belajar lalu pakai pakaian sufi, jadi namanya pura-pura sufi, siap-siap di sore hari jadi dungu. Banyak ini, banyak tarekat lain, tasawuf tidak, itu banyak. Maka kami punya PR besar, para ustadz punya PR besar. Jangan salahkan tarekat, bimbing tarekat. Cari guru mursyid yang alim, ambil ilmu mereka, ketahui oh ini murninya tarekat, ini murninya tasawuf. Kita ikut mengembangkan bersama umat, ya. Dan yang terakhir tentang benarkah ada hadis dhaif dalam usul salasah? Banyak, silakan dicari sendiri, ya. Banyak, dan itu bukti bahwa Muhammad Wahab juga sama kayak Ghazali, tidak menguasai ilmu tentang hadis sahih dan tidak sahih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim tentang keilmuan Imam Al-Ghazali dan tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab atau pendiri dari gerakan Wahabi. Ya, tokoh Imam Al-Ghazali ini memang ahli di bidang tasawuf, yang ini menjadi rujukan atau panutan tasawufnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam fikihnya ini mengambil 4 tokoh madhab, diantaranya yaitu mengakomodasi dari madhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Kemudian dalam bidang akidah ini mengambil konsep akidah dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian dalam bidang tasawuf ini mengakomodasi dari tasawufnya, yaitu Imam Al-Ghazali dan Abu Junaid al-Baghdadi. Jadi dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali ini menjadi rujukan yang sangat penting dalam tasawuf atau dunia sufi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk dikatakan sebagai aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jelas dia menerima tasawuf. Kaum yang anti dengan tasawuf, anti dengan sufi, jelas dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kaum pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi. Mereka sangat anti dengan tasawuf, sangat membenci dengan sufi, bahkan banyak mengeluarkan statement kebencian atau fitnah kepada tasawuf. Memang kita tahu bahwasanya yang namanya tasawuf ini ada tasawuf yang muktabar dan tidak muktabar. Yang muktabar ini berarti tasawuf yang memang itu sesuai dengan syariat, tasawuf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan jelas itu ada sanadnya ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amalan tasawuf ini yang berupa zikir-zikir, amalia-amalia, doa-doa, wirid yang ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tasawuf yang ini menyimpang, jelas kita paham ini tasawuf yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak layak kemudian mengatakan bahwasanya seluruh tasawuf ini sesat, seluruh tasawuf ini bid'ah, kafir, menyebabkan kemusyrikan dan sebagainya. Maka jelas ini pemahaman yang keliru. Ya, maka tadi jelaslah bahwasanya Imam Al-Ghazali ini memiliki banyak keilmuan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya, memiliki banyak keutamaan ilmu yang beliau miliki. Maka kita tidak boleh kemudian meremehkan keilmuan dari Imam Al-Ghazali. Termasuk ini kaum pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang sering merendahkan Imam Al-Ghazali, karena pada kenyataannya sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab atau gerakan Wahabi ini juga memiliki banyak kelemahan. Di antaranya Muhammad bin Abdul Wahab ini mengakomodasi hadis yang tidak sahih dalam beberapa karyanya. Ya, tetaplah bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab ini juga manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan.
Maka bagi kaum Salafi Wahabi maka tidak layak kemudian merendahkan Imam Al-Ghazali dan terlalu memuja-muja Muhammad bin Abdul Wahhab, dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.